Oh darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours, while I'm walking lonely through the night. You can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Don't break. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Beat Street terbaru 2022 warna silver. Jadi di video saya yang sebelumnya saya sudah membahas yang warna hitam. Buat kalian yang ingin nonton reviewnya untuk Honda Beat Street warna hitam, bisa cek di video saya yang sebelumnya kawan-kawan. Dan untuk Beat Street sendiri memang di tahun 2022 ini hanya tersedia dua warna saja, yaitu hitam dan silver. Mengingat di tahun 2018-an, 2019 itu tersedia warna putih ya. Di tahun 2022 sudah tidak ada Beat Street warna putih. Sayang sekali ya, padahal warna putih banyak dicari dan menurut saya tampilannya juga paling oke sih jika dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Sayangnya sekarang sudah tidak ada. Nah, jadi karakter dari Honda Beat Street ini jika dibandingkan dengan Beat Sporty, yaitu CBS, ISS, dan Deluxe, yang paling berbeda tentunya di bagian stangnya. Karena karakter Beat Street dia menggunakan stang naked dengan model stang yang telanjang kawan-kawan. Nah, di sini terdapat speedometer menggunakan warna hitam berbahan plastik kasar. Nah, yang spesial terdapat tekstur atau motif seperti karbon ya di bagian atas dan bawahnya. Speedometernya dia kecil bentuknya. Di bagian handle rem, kemudian hand grip ini full hitam semua hingga ke bagian stangnya. Hitamnya doff ya, jadi bukan glossy. Kemudian di bagian tampilan dari sini ke bawah ini nggak ada bedanya dengan Beat Sporty. Jadi sama. Di bagian tengah ada dasi, warnanya hitam doff berbahan plastik kasar, menjadi satu dengan dudukan plat nomor. Kemudian di bagian bodi depannya ini full silver. Silvernya ini doff kawan-kawan, jadi matte silver ya. Walaupun agak sedikit mengkilap, tapi ini bukan glossy, doff. Terdapat tulisan Honda di sini berwarna hitam. Kemudian di bagian headlampnya tentunya sudah LED. Walaupun di bagian sennya, ini dia masih menggunakan bohlam biasa ya, berwarna kuning. Ada motif garis-garis seperti ini yang menambah kesannya lebih mewah ya di bagian mikanya. Kemudian di bagian bodi sampingnya ini full silver kawan-kawan, full silver hingga ke bagian tengah sini, jadi hanya setengah. Sementara sisanya di bagian bawah ini full plastik kasar hingga deck bagian belakangnya. Kemudian di sini bagian fender menggunakan warna silver, terdapat stripping bertuliskan combi brake karena sudah dipastikan. Beat Street di bagian pengereman dibekali dengan CBS. Suspensinya menggunakan teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam. Disnya masih menggunakan dis tipe standar, belum tipe wave ya. Kaliper di sini menggunakan Nissin berwarna emas. Ini bedanya dengan Beat Sporty. Kalau Beat Sporty kalipernya warnanya hitam. Di Beat Street dia emas. Kemudian velgnya tidak ada yang spesial, menggunakan warna hitam dengan desain velg berbentuk V ya atau Y di bagian palangnya. Kemudian ban yang digunakan 80/90, ringnya 14 dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Kemudian di bagian decknya sini belakang full bahan plastik kasar berwarna hitam doff kawan-kawan. Nah, kita langsung saja naik ke bagian kokpitnya. Nah, ini dia. Jadi feel di bagian stangnya jika kita membandingkan dengan Beat Sporty tentunya lebih nyaman Beat Street. Dia posisinya lebih naik dan stangnya lebih panjang. Jadi bisa dibilang ini apa ya, agak konsepnya itu lebih ke kayak EDV sih ya. Jadi stangnya telanjang, sedangkan Beat Sporty lebih kayak ke PCX lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk speedometernya modelnya digital, memanjang seperti ini. Sama sekali tidak terdapat analog ya. Jadi keseluruhan kecepatan, kemudian indikator bahan bakar, odonya sudah digital semua. Di bagian bawahnya terdapat indikator lampu jarak jauh, sen injeksi ECO. Kemudian terdapat tulisan PGM FI fuel injection. Nah, frame-nya ini frame speedometernya menggunakan warna hitam, terdapat motif seperti karbon kanan kiri dan atasnya. Di bagian bracketnya juga full hitam. Untuk tombol-tombol yang dihadirkan sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian klakson dan sen. Di sebelah kanan ini sayang sekali untuk Honda Beat Street
belum tersedia fitur ISS. Karena fitur ISS hanya ada di Beat Sporty, ISS, dan Deluxe. Sedangkan Beat Street sayang sekali belum ada ya. Padahal dari segi harga ini mirip-mirip dengan Beat Sporty versi tertinggi, yaitu Deluxe, tapi belum ada ISS di sini. Jadi di bagian bawahnya hanya starter saja ya. Kemudian di bagian dashboardnya, nah ini minusnya lagi, untuk Honda Beat Street tidak tersedia power charging. Jadi untuk Beat Sporty, ISS, dan Deluxe itu kan ada power charging ya. Untuk Beat Street kanan kiri rak semua dengan rak yang terbuka. Full berbahan plastik kasar di bagian dek depannya sini. Tidak lupa di sini terdapat hook atau gantungan barang yang sangat simpel kawan-kawan. Nah di bagian bracketnya ini ditutup oleh cover plastik ya. Jadi nggak langsung besi, dia plastik. Ada tulisan Honda di sini. Ini dia, dan lambang sayap ya, sayap mengepak 3D. Kemudian di bagian keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key. Keamanannya mengandalkan kunci stang dan shutter key saja, belum ada alarm. Kemudian terdapat fitur seat opener yang akan memudahkan kita membuka bagian joknya. Kemudian di bagian step floornya ini cukup lebar menurut saya, mengingat bodinya yang ramping, tapi di sini bisa menghadirkan step floor yang lebar. Space ke depan dan belakangnya juga lumayan. Terdapat motif bintik-bintik ya di bagian permukaannya seperti parutan yang akan memberikan cengkeraman tentunya ketika kaki kalian berpijak di bagian step floornya. Posisi akinya di tengah, di bawah kawan-kawan. Kemudian di bagian joknya di sini menggunakan warna full hitam bermotif bintik-bintik di bagian permukaannya. Ukurannya tentunya ramping ya, mengingat bodinya yang juga ramping. Jadi di sini di bagian jok yang dihadirkan juga tidak bisa lebar tentunya, namun cukup panjang kawan-kawan. Bahannya sedang lah, keras enggak, empuk enggak, tapi kalau kita bandingin sama kompetitor sih ini lebih keras. Kemudian di bagian bagasinya hanya 12 liter, tentunya nggak bisa masuk helm karena dia modelnya kecil memanjang seperti ini. Tangkinya 4,2 liter kapasitasnya. Kemudian di bagian behel belakang ini dibalut dengan karet di bagian permukaannya, jadi nggak langsung besi ya. Warnanya full hitam doff, terdapat motif seperti karbon di bagian kanan kiri dan bagian tengahnya. Kemudian di bagian bodi atasnya di sini juga menggunakan bahan plastik kasar, ada motifnya seperti karbon lagi kawan-kawan. Nah kita lanjut ke bagian bodi sampingnya. Nah untuk bodi sampingnya ini full silver. Sekali lagi di sini silver yang digunakan adalah doff kawan-kawan. Full silver doff. Terlihat ya di sini untuk sudut-sudutnya dan lekukan-lekukannya. Namun jujur kawan-kawan, di bagian stripping saya agak sedikit kecewa nih untuk Beat Street terbaru 2022. Karena strippingnya ini menurut saya apa ya? Ruwet nggak sih kalau dilihat ya. Jadi tulisan streetnya ini malah nggak jelas, kayak sekedar coret-coretan seperti itu. Ditambah warnanya ini mati menurut saya. Jadi di bagian beatnya menggunakan kuning. Nah belakangnya ada coretan abu-abu, kan gelap ya. Ditambah tulisan streetnya ini hitam. Jadi paduannya abu-abu dengan hitam. Jika dilihat seperti ini tidak terbaca street, melainkan kayak cuma coret-coretan seperti itu, coret-coretan ngawur ya menurut saya. Jadi memang strippingnya menurut saya masih bagus yang generasi 2020-an sih jika dibandingkan yang ini. Kemudian di bagian bawahnya terdapat tulisan Garage, kemudian terdapat tulisan Compact Sportmatic. Untuk penampakan fullnya seperti ini hingga ke bagian belakang. Nah untuk bahan di bagian bodi bawahnya sini dia menjadi satu dengan fendernya, jadi langsung dia terhubung ya. Bahannya full plastik kasar, ada lampu plat nomor yang nongol keluar dan mata kucing juga di sini. Untuk fendernya dia panjang hampir ke setengah rodanya. Kemudian di bagian stop lampnya di sini masih bohlam biasa hingga ke bagian sennya. Di bagian stop lamp terdapat mika berwarna merah, ada motifnya melengkung-melengkung atau garis-garis. Di bagian samping juga ada motifnya, ini dia garis-garis ya, sehingga memberikan kesan yang cukup sporty lah. Kemudian di sektor mesin, motor ini menggunakan mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara, kapasitas mesin 0,65 liter. Sudah dibekali dengan teknologi ESP dan sudah dibekali dengan rangka terbaru yaitu rangka ISEF kawan-kawan, yang lebih ringan, lebih mudah dikendalikan. Nah bicara soal konsumsi bahan bakar dalam 1 liternya kurang lebih dapat menempuh jarak sejauh 60 km. Jadi soal irit tentunya ini motor irit banget sih. Kemudian di bagian cover CVT, cover filter udara ini full hitam semua, tidak ada warna yang spesial. Di bagian depannya cover plastik, belakangnya besi, terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Nah untuk Beat sendiri semua versi masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan kawan-kawan, yang hampir sudah tidak digunakan ya di motor-motor zaman sekarang. Nah untuk Beat Street di bagian step belakangnya ini menggunakan model klik-klikan berbahan aluminium, yang tentunya lebih awet ya jika dibandingkan dengan model pipa yang dibalut dengan karet. Tapi untuk Beat Sporty sendiri, CBS, ISS, dan Deluxe itu masih menggunakan model pipa. Itu nggak tahu kenapa sih. Tapi di Beat Street
dibuat lebih sporty seperti ini. Kemudian di bagian suspensinya menggunakan single shock, posisinya berada di sebelah kiri, belum menggunakan shock tabung. Di bagian pengereman masih menggunakan rem tromol. Kemudian untuk bannya sendiri, ban belakang menggunakan ukuran 90/90, ringnya 14 dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Nah, kita akan beralih ke sisi sebelah kanan. Nah, ini dia tampilan daripada knalpotnya. Knalpotnya dia modelnya naik ke atas, jadi nggak selonjoran. Jadi tentunya kesan sportinya dapat, karena motor itu dengan tampilan knalpot yang selonjoran kurang sporty sih ya tampilannya sih. Full hitam di sini dari bagian leherannya hingga silencernya, dibalut dengan cover muffler berbahan plastik kasar, warnanya juga hitam, terdapat motif seperti karbon. Ini dia di bagian permukaannya. Kemudian untuk bagian tengahnya, walaupun tidak terdapat hager, dia ada karet tambahan yang turun ke bawah. Walaupun menurut saya ini nggak terlalu full turun ya, masih ada kemungkinan pasir atau lumpur sampai ke bagian throttle body, karena ini nggak full nutupinnya, sayang sekali sih. Jadi penampakannya seperti ini dari bagian kanannya untuk kaki-kaki belakang hingga ke bagian bodi belakang dan ke bagian kaki-kaki sisi sebelah kiri, cover CVT dan cover filter udaranya. Untuk Beat Street terbaru 2022 warna silver. Nah, jadi ini dia kawan-kawan untuk penampakan full body dari Honda Beat Street terbaru 2022. Kebetulan ini yang warna silver. Sekali lagi saya ingatkan untuk pilihan warnanya hanya dua, yaitu silver dan hitam. Jadi untuk silver sendiri, silver yang digunakan silver Dove, paduannya warna hitam di bagian kaki-kaki dan beberapa warna hitam di bagian deck atau plastik kasarnya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya, dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana akan melakukan pembelian Honda Beat Street di tahun 2022 ini. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.